Oke, kali ini kami akan menjelaskan tentang bagaimana membuat model perusahaan menggunakan sistem Odoo. Jadi contoh perusahaan yang kami gunakan dalam kesempatan kali ini adalah perusahaan semi manufaktur. Sebelumnya, kita harus membuat data karyawan, di mana data karyawan ini bisa dibuat di modul employees. Kita klik modul employees. Nah, di sini sudah ada beberapa data karyawan yang kami buat. Itu ada CEO sebagai pemilik perusahaan, manajer operasional, manajer produksi, manajer gudang, manajer sales, dan staff. Nah, bagaimana cara membuat data karyawan ini? Yang pertama, kita klik create. Contohnya, kita kasih nama Yuni. Dia posisinya sebagai staff di departemen produksi. Manajer produksinya Aulia. Dan kita bisa menambahkan lokasi kerjanya. Ini kita contohkan di Surabaya. Kita juga bisa mengatur jam kerja dia, mau waktunya fleksibel atau standar 40 jam per minggu. Saat kita kembali ke halaman employees, data karyawan tadi sudah otomatis terdaftar. Oke, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengatur time off atau hari libur. Yang pertama, kita bisa klik pada modul time off. Di sini, jika kita melihat pada bagian configuration, kita akan melihat beberapa jenis time off yang sudah tersedia. Ada paid time off, sick time off, dan lain-lain. Kita juga bisa membuat jenis time off sendiri, misalnya kita ingin membuat cuti tahunan atau time off lainnya. Nah, bagaimana kalau misalnya saya ingin mengajukan time off saya sendiri? Yaitu kita bisa kembali ke time off, lalu kita bisa klik new time off, dan kita bisa memilih jenis time off apa yang ingin kita ajukan. Di sini saya pilih sick time off, karena misalnya saya sakit di bulan Januari tanggal 2 sampai tanggal 5. Kita klik apply. Kita juga bisa menambah deskripsi, misalnya kita sakit apa. Lalu kita juga bisa melampirkan dokumen keterangan dari dokter itu tadi. Nah, terus kita bisa klik tombol save and close. Lalu kita ke bagian approvals, time off. Nah, di sini sudah muncul request time off dari saya selama 4 hari. Mulai tanggal 2 sampai tanggal 5. Kita bisa klik apakah di approve atau ditolak. Misalnya kita approve. Nah, kita akan muncul time off yang sudah di approve seperti ini. Oke, selanjutnya adalah kita membuat data dari barang-barang yang kita butuhkan untuk memproduksi produk yang kita ubah menjadi barang jadi. Langkahnya adalah dengan membuat modul inventory. Lalu kita klik produk. Di sini sudah ada beberapa data barang yang dibutuhkan dalam pembuatan cimol sehat. Jadi di sini cimol sehat adalah barang jadi yang kami produksi. Sedangkan tepung terigu, minyak goreng, bayam adalah produk atau bahan baku yang dibutuhkan dalam pembuatan cimol sehat itu sendiri. Nah, pada kali ini saya akan mempraktekkan bagaimana cara membuat data untuk barang-barang yang dibutuhkan, yaitu dengan mengklik tombol create. Di sini saya akan membuat tepung tapioka. Nah, karena tepung tapioka merupakan bahan baku, jadi kita tidak menjualnya, tetapi kita membeli dari vendor. Apabila dijual, maka kita harus mencentang yang can be sold-nya. Jadi sales price-nya diubah juga menjadi 0 dan harganya diubah menjadi 10.000 karena di sini menggunakan hitungan per kilo. Lalu untuk internal reference ini merupakan kode atau tag dari sebuah barang. Contohnya untuk tepung tapioka ini kami beri kode TTP untuk mempermudah dalam pencariannya. Untuk produk kategorinya saya beri tepung tapioka. Lalu kita create.
Lalu kita klik tombol panah, parent kategorinya kita ubah menjadi bahan baku. Jadi pada saat kita kembali ke produk, tepung tapioka ini sudah ada di data produk kita. Nah, dia sudah masuk ke kategori bahan baku. Nah, setelah kita sudah membuat data bahan baku yang dibutuhkan pada modul sebelumnya, untuk langkah selanjutnya kita akan beralih ke modul purchase untuk melakukan pembelian. Klik modul purchase. Pertama-tama kita klik create. Setelah itu klik vendor, kita mau beli apa, tulis nama vendor. Karena di sini kita akan membeli tepung terigu, maka tulis Kreasi Bogasari. Habis itu klik add product yang mau dibeli, yang tadi kita sudah buat pada bagian inventory. Klik tepung terigu. Nah, pada bagian vendor reference ini yaitu kode untuk vendor tersebut. Di sini kita buat kode KB pada Kreasi Bogasari. Selanjutnya quantity. Pada quantity ini kita mau order berapa? Di sini tepung terigu kita menggunakan satuan per kilo, maka kita mau order 100 kilo. Otomatis harganya akan menjadi 1 juta dan kena pajak 11% menjadi 1.110.000. Jika sudah, lalu kita klik confirm order. Setelah order sudah dibuat, maka produk akan dikirim ke bagian inventory atau gudang. Setelah itu kita klik receive product. Nah, bagian gudang akan mendata berapa banyak produk yang sudah diterima, apakah sudah lengkap atau belum. Jika barang yang diterima sudah lengkap dengan yang diorder, ditulis 100 kilo sudah benar. Jika sudah benar, lalu kita klik validate. Nah, jadi jika kita kembali ke bagian inventory, kita melihat produk kita pada bagian tepung terigu ini terlihat on hand 100 kilo atau 100 unit. Tahapan selanjutnya, setelah kita membeli bahan baku, kita akan memproduksi barang dengan mengklik modul manufaktur. Kemudian klik tombol create. Nah, di sini kita akan memasukkan produk apa yang ingin kita buat, yaitu kita akan membuat cimol sehat pada perusahaan ini. Nah, kuantitas yang ingin kita buat yaitu sebanyak 50. Nah, komponen ini kita akan memasukkan bahan baku apa saja yang dibutuhkan untuk membuat cimol sehat. Yang pertama, kita membutuhkan bayam. Yang kedua, kita membutuhkan minyak goreng. Yang ketiga, kita membutuhkan tepung tapioka. Dan yang terakhir, kita membutuhkan tepung terigu. Karena pencatatan yang telah dilakukan tadi, bayamnya per ikat, minyak gorengnya per liter, tepungnya per kilogram, maka kita akan menggunakan sebetulnya saja untuk membuat satu produk cimol sehat. Contohnya adalah untuk membuat satu cimol sehat, ini kita membutuhkan 1/4 ikat bayam. Jadi kita dapat menulis 0,25. Terus minyak goreng kita membutuhkan 0,1 liter. Tepung tapioka sebanyak setengah kilo atau 0,5 kg. Dan tepung terigu juga setengah kilo atau 0,5. Setelah memasukkan semua bahan baku yang dibutuhkan, kita klik tombol confirm. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Ini adalah seberapa banyak kuantitas cimol sehat yang sudah diproduksi. Misalnya kita sudah memproduksi sebanyak 50 dari 50. Nah, nanti angkanya akan berubah. Kemudian kita klik tombol marks as done. Nah, nanti akan muncul tulisan done. Jika kita kembali ke bagian produk dengan klik tombol inventory, kemudian produk, di sini on hand-nya cimol sehat akan bertambah sebanyak 50 unit. Oke,
Selanjutnya yang terakhir adalah bagaimana jika kita ingin melakukan penjualan kepada customer. Langkah pertama kita klik modul sales, kemudian klik create untuk membuat halaman baru. Lalu akan muncul seperti ini, kita tulis nama customer yang membeli produk kita. Nah, di sini kita pakai contoh nama customernya yaitu Dom. Si Dom ini membeli cimol sehat sebanyak 10 pieces. Jadi total unit price-nya sebesar Rp135.000 dengan pajak 11% menjadi Rp149.850.000. Untuk expiration-nya di sini, misalnya jika dia membayar menggunakan kartu kredit. Nah, payment term-nya karena dia melakukan pembayaran secara langsung, jadi kita klik immediate payment. Lalu setelah semuanya selesai, klik confirm. Lalu akan muncul seperti tampilan berikut ini. Nah, di sini kita bisa melihat ada quantity, kemudian ada unit price-nya berapa, dan lain sebagainya. Setelah itu, kita membuat invoice dan pastikan pilih regular invoice. Kemudian klik create. Setelah itu akan muncul draft seperti pada tampilan ini. Selanjutnya, kita klik confirm. Nah, akan muncul invoice seperti pada tampilan berikut ini. Jadi tertera di sini cimol sehat, kemudian ada account sales dengan quantity 10 dan total pembayarannya sesuai dengan pemesanan. Setelah itu kita klik register karena tadi pembayarannya secara langsung, jadi paymentnya manual lalu create payment. Nah, invoice sudah jadi seperti pada tampilan ini. Dan jika kita ingin mengecek kira-kira invoice yang ada ini mulai dari kita membeli bahan baku hingga penjualan, bisa kita lihat melalui modul accounting. Nah, di sini kita bisa melihat seperti report di mana ada balance sheet, kemudian laba rugi, itu semuanya ada di modul accounting.